Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Talaah Kata Ibrani Alkitabiah, bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081 997 1577. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Asa, artinya nama kota Gaza. Dalam bahasa Ibrani dieja Ain, Sain, He, dibaca Asa, artinya kota Gaza dalam bahasa Ibrani. Asa, Gaza bagian kedua. Kejadian 10 ayat 19. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Asa, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Seboim sampai ke Lasa. Jelas dari ayat Alkitab dikatakan Asa atau Gaza asalnya merupakan daerah orang Kanaan yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya dan bukan daerah orang Filistin. Ini perlu diketahui karena kemiripan istilah Palestina dengan Filistin menimbulkan anggapan bahwa orang Arab Palestina modern adalah keturunan penduduk asli di daerah itu. Padahal istilah Palestina itu baru dicetuskan oleh Kaisar Romawi Hadrian tahun 136 Masehi, ribuan tahun sesudah bangsa Israel tinggal di wilayah itu. Kemerdekaan Israel dideklarasikan tahun 1948. Namun negara-negara Arab tetangganya tetap ingin menyabotnya. Pada bulan Mei 1967, Mesir menutup Selat Tiran yang merupakan jalur perdagangan utama bagi Israel. Melihat langkah provokatif Mesir ini, Israel melancarkan preemptive strike terhadap Mesir pada tanggal 5-10 Juni 1967 selama 6 hari. Dalam perang 6 hari tahun 67 yang ajaib tersebut, Israel sebagai negara baru berhasil menaklukkan seluruh semenanjung Sinai termasuk jalur Gaza yang berada di bawah otoritas Mesir. Israel juga menaklukkan sebagian wilayah Yordania dan dataran tinggi Golan, Suriah. Perang 6 hari 1967 telah mengubah geopolitik Timur Tengah. Saat itulah jalur Gaza berada di bawah kendali Israel. Setelah perang 6 hari, Israel mencoba menegosiasikan kesepakatan tanah untuk perdamaian dengan negara-negara Arab di sekitarnya. Namun mereka menolak, bahkan dengan tiba-tiba pada 6 Oktober 1973, Suriah dan Mesir dengan dukungan negara-negara Arab lainnya melakukan serangan kejutan terhadap Israel pada hari keagamaan paling suci di Israel, yaitu hari pendamaian Yom Kippur. Perang Yom Kippur ini sangat berat sehingga Israel kehilangan banyak prajuritnya. Namun pada akhirnya Israel dapat memukul mundur tentara negara-negara penyerangnya. Pada tanggal 26 Maret 1979, sesudah kesepakatan Camp David tahun 1978, Presiden Anwar Sadat dari Mesir memutuskan untuk menandatangani perjanjian damai dengan PM Menachem Begin dari Israel, disaksikan oleh Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter. Israel mengembalikan seluruh semenanjung Sinai termasuk jalur Gaza kepada Mesir dengan imbalan perdamaian. Mesir menerima kembali semenanjung Sinai, namun menolak menerima Gaza kembali. Pemerintah Israel menerima penolakan itu, sehingga jalur Gaza tetap berada di bawah kendali Israel. Selanjutnya, melalui perjanjian Oslo pada awal tahun 1993,
tanggung jawab pemerintahan jalur Gaza dialihkan kepada PLO. Pada tahun 2005, sesudah Perjanjian Oslo tahun 1993, Israel melepaskan jalur Gaza kepada otoritas Palestina dengan menarik semua warga sipil termasuk para petani Yahudi keluar dari jalur Gaza. Ini proses yang sangat menyakitkan bagi warga Yahudi yang sudah mengembangkan usaha pertanian yang berhasil di jalur Gaza. Namun pemerintah Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ariel Sharon dengan harapan mendapatkan perdamaian tetap melakukan pengosongan Gaza. Namun niat baik Israel untuk hidup berdampingan dalam kedamaian ini ternyata dibalas dengan air tuba oleh organisasi teroris Hamas yang kemudian berkuasa di Gaza. Pada tahun 2006, otoritas Palestina mengadakan pemilu di jalur Gaza. Hasilnya sungguh di luar dugaan otoritas Palestina. PLO menderita kekalahan telak oleh Hamas. Dan saat itu merupakan kelompok kecil Islam ekstremis. Kemudian pada tahun 2007 melalui konflik berdarah, Hamas berhasil merebut secara paksa seluruh kepemimpinan jalur Gaza dari otoritas Palestina untuk menjadi kekuatan tunggal yang memerintah jalur Gaza. Namun Gaza tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Bantuan dan pertolongan datang dari Israel, mulai dari operasi darurat, pasokan medis, air, listrik, bahan bakar, bahan bangunan, dan sebagainya. Sekarang kita tahu semua bantuan tersebut disalahgunakan untuk membangun perlengkapan teror seperti terowongan bawah tanah sepanjang 500 km di daerah sempit yang hanya seluas separuh kota Jakarta, dan bukan untuk membangun kesejahteraan masyarakat Gaza. Perlu ditambahkan, sebelum tahun 2005 ada penganut Kristen dari berbagai denominasi di jalur Gaza. Dan pada masa itu mereka merupakan komunitas yang cukup besar. Dan mereka tetap bertahan di tengah semua gejolak sampai awal abad 21. Namun ketika berkuasa, Hamas tidak mendukung keberagaman dengan merendahkan orang Kristen yang masih tinggal di sana. Sebagian besar dari mereka pergi meninggalkan Gaza atau dibunuh. Masih ada sedikit penganut Kristen di jalur Gaza yang hidup di bawah tekanan Hamas. Kebebasan beragama, kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan dan kualitas hidup secara umum di Gaza mengalami penurunan drastis sejak rezim Hamas mengambil alih jalur Gaza dengan kekerasan. Di sisi lain, sejak tahun 2007 sampai sekarang, dari Gaza sering terjadi serangan terhadap warga sipil di wilayah Israel, berupa serangan langsung terhadap individu dan keluarga Yahudi, juga berupa rentetan tembakan roket. Coba bayangkan, berapa waktu yang Anda miliki untuk menyelamatkan diri dengan lari ke bunker setelah roket diluncurkan? Durasinya hanya sekitar antara 10 detik sampai 1,5 menit. Menegangkan, bukan? Namun ini kenyataan hidup di Israel selama 20 tahun terakhir. Media massa dunia senyap dalam pemberitaannya sehingga dunia tidak mengetahui penderitaan warga Israel yang harus hidup di bawah ancaman Hamas. Serangan roket yang mematikan itu dianggap tidak pernah ada. Dan inilah bias ketidakadilan dalam pemberitaan media. Di tengah hunjaman roket Hamas itulah sistem rudal Iron Dome Israel dikembangkan dan diterapkan dalam 15 tahun terakhir. Serangan roket Hamas dapat ditangkal oleh sistem Iron Dome Israel sampai terjadi serangan brutal barbarik tanggal 7 Oktober 2023. Serangan massal dari darat, laut, dan udara yang masif terstruktur itu terjadi tepat 50 tahun sesudah Perang Yom Kippur tahun 1973. Dan terjadi pula pada hari suci Yahudi, yaitu hari terakhir dari hari raya Pondok Daun yang disebut Shemini Atzeret atau Simchat Torah, yang disebut juga Sukacita Torah. Dalam serangan mendarat tersebut, lebih dari 1.200 warga Israel terbunuh dan sekitar 240 warga Israel diculik ke Gaza, termasuk anak-anak, perempuan, dan orang lanjut usia.
Keesokan harinya, Israel menyatakan perang terhadap Hamas. Ini pernyataan perang dalam bentuk perang formal pertama kali sejak Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Sudah lebih dari 80 hari saat ini, militer Israel mengambil alih kota Gaza. Ini bukanlah perang melawan rakyat Palestina, tetapi melawan rezim jahat Hamas. Tujuan negara Israel jelas, melucuti seluruh kemampuan persenjataan Hamas di Gaza agar organisasi ini tidak dapat melakukan serangan roket tiap hari ke wilayah Israel, sekaligus menutup peluang terjadinya pembantaian ulang seperti yang mereka lakukan pada tanggal 7 Oktober. Setelah perang lebih dari 2 bulan, bagaimana dengan resolusi gencatan senjata? Gencatan senjata per se hanya akan menguntungkan Hamas, sekalipun dilambungkan atas nama kemanusiaan. Ini diprakarsai oleh negara-negara OKI termasuk Indonesia yang langsung diveto oleh Amerika Serikat. Diajukan lagi dan diveto lagi oleh Amerika Serikat. Mengapa? Alasan langsungnya karena resolusi gencatan senjata itu hanya berfokus pada korban sipil di jalur Gaza dan tidak memperhatikan penyebab perang, yaitu serangan ekstrim barbarik Hamas kepada penduduk sipil Israel tanggal 7 Oktober dan hak negara Israel untuk mempertahankan diri dan menjaga keamanan warga negaranya. Gencatan senjata permanen tidak dapat dipisahkan dari pembebasan sekitar 130 orang sandera yang masih ditahan oleh Hamas. Gencatan senjata permanen harus dikaitkan dengan keamanan permanen di wilayah Israel. Dan keamanan permanen ini tidak terlepas dari keberadaan organisasi Hamas yang menurut Covenant Hamas tahun 1988 didirikan dengan tujuan untuk mengenyahkan negara Israel dan membunuh orang Yahudi di seluruh dunia. Tujuannya jelas, genosida Yahudi. Hal-hal ini harus dijawab lebih dulu oleh negara-negara pengusul termasuk pemerintah Indonesia. Belajarlah adil. Ada beberapa aspek yang perlu dicermati tentang gencatan senjata permanen. Jika Israel meletakkan senjata dalam gencatan senjata, maka risiko Israel diserang dan mengalami kehancuran yang lebih parah akan meningkat, karena Hamas tidak pernah mau meletakkan senjata. Dalam jeda kemanusiaan selama 7 hari yang lalu, yang sudah lewat, sesudah tukar-menukar sandera dengan rasio 100:300, sebelum selesai jeda kemanusiaan, Hamas sudah menembakkan roket-roketnya ke wilayah Israel. Sampai sekarang Hamas masih menyandera 117 warga Israel dan 20 jenazah. Sejak 7 Oktober sampai sekarang, Hamas sudah menembakkan sedikitnya 12.500 roket ke warga sipil di wilayah Israel. Kalau satu roket dapat membunuh 10 orang saja, maka serangan mereka dimaksudkan untuk membunuh sedikitnya 125.000 penduduk sipil Israel. Adonai Sefaot, penjaga Israel, melengkapi Israel dengan Iron Dome untuk menangkal 90% roket Hamas. Tetapi IDF juga membombardir Gaza sehingga banyak penduduk jadi korban. IDF menyasar militan Hamas yang menembakkan rudal dari bangunan sipil penduduk Gaza. Ketika bangunan sipil tersebut terkena serangan balik dan hancur, penduduk sipil yang berada di bangunan tersebut menjadi korban. Ada bedanya. IDF menarget pelontar roket Hamas dan bukan warga sipil Gaza. Korban sipil di Gaza terjadi karena taktik Hamas memakai perisai manusia, berlindung di pemukiman penduduk sipil dengan maksud menyelamatkan diri mereka sendiri, namun atas pengorbanan nyawa penduduk sipil yang seharusnya mereka lindungi. Saya harap informasi ini menjadi perhatian semua orang yang beranggapan Israel sangat tidak berperi kemanusiaan karena menyerang penduduk sipil. Padahal itu adalah taktik Hamas yang tidak terpuji dengan memakai perisai manusia, berlindung di pemukiman penduduk sipil dengan maksud melindungi mereka sendiri dan mencari simpati dunia. Benar. Kalau Hamas tidak ingin ada korban penduduk sipil, maka pasukan tempur Hamas jangan memakai pemukiman penduduk.
sekolah, dan rumah sakit, tetapi memakai benteng khusus atau daerah terbuka ketika melontarkan roket ke wilayah Israel. Israel tentu akan membalas tembakan roket ke tempat asal roket tersebut di wilayah perang dan bukan di pemukiman penduduk. Tadi dikatakan Hamas tidak akan mau meletakkan senjata dan berdamai dengan Israel. Bagaimana sampai pada asumsi ini? Ya, ini bukan asumsi. Jika Hamas mau meletakkan senjata, maka akan ada perdamaian di wilayah ini. Tetapi ini mustahil. Mengapa demikian? Ya, ini karena ideologi organisasi Hamas yang tertulis dalam Hamas Covenant tahun 1988. Dalam artikel 7 ditegaskan sebagai berikut. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi kaum Yahudi, membunuh kaum Yahudi, ketika kaum Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Batu dan pepohonan akan berkata, "Hai umat Islam, hai Abdullah, ada seorang Yahudi di belakangku, datanglah dan bunuh dia." Apa artinya artikel ini? Artinya Hamas akan mengejar sampai satu orang Yahudi yang terakhir di bumi ini untuk dibunuh sebelum hari kiamat. Jadi dapat dipastikan Hamas tidak akan meletakkan senjata dengan kemauannya sendiri, kecuali kalau mereka dikalahkan. Itulah sebabnya mengapa Israel tetap menyerang Gaza dengan target melucuti seluruh persenjataan Hamas. Di medsos, seorang Kristen mengatakan mengapa masih bela Israel yang melakukan genosida dalam perang melawan Hamas di Gaza. Dalam artikel 7 Covenant Hamas yang tadi sudah dibaca, jelas artikel ini menyatakan organisasi teror ini bertujuan melakukan genosida etnis Yahudi di seluruh dunia. Sebaliknya, Israel menyerang Gaza hanya untuk melucuti Hamas, bukan menarget penduduk sipil. Masalahnya Hamas memakai penduduk sipil sebagai perisai manusia. Jadi kita bisa melihat ini sifat organisasi itu sendiri genosida. Pengalaman Gaza sejak 2007 menunjukkan bahwa sekali organisasi tipe Hamas berkuasa, maka kekristenan akan ditindas. Hamas terafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin yang di Mesir sekalipun sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Fakta ini perlu diperhatikan oleh kelompok minoritas Kristen agar berhitung dan berpikir panjang dan bukan ikut-ikutan sikap pesohor di negeri ini yang mengesankan kemanusiaan, namun sesungguhnya hanya untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu saja. Di medsos juga dikatakan serangan Hamas 7 Oktober disebabkan karena penjajahan oleh Israel selama 75 tahun. Benarkah kemerdekaan Israel identik dengan penjajahan dan kolonialisasi Palestina? Istilah penjajah atau occupier dan kolonialis bagi Israel dilihat dari sudut mana? Kalau dilihat hanya sejak kemerdekaan Israel tahun 1948, maka itu disebut memotong sejarah. Ini bias sejarah yang tak patut dilakukan oleh pejabat publik. Karena Israel sudah ada sejak tahun 1200 sebelum Masehi. Sekitar 2000 tahun sebelum Khalifah Umayyad menyerang dan menduduki kota Yerusalem. Tidak ada alasan yang jelas mengapa kaum Umayyad sebagai Muslim Arabia menduduki Yerusalem, Israel, dan menjadikannya sebagai koloni Arabia. Padahal mereka tidak mempunyai mandat apapun. Tahun 691 Masehi, Abdel Malik mendirikan bangunan Kubat As-Sakrah yang dikenal sebagai Dome of the Rock, kubah emas di lokasi Bait Suci Nabi Salomo Sulaiman, Raja Israel sekitar tahun 900 sebelum Masehi. Ketika kaum Umayyad Arabia menduduki Yerusalem, kerajaan Israel sudah berdiri selama 1700 tahun. Lalu tahun 705 Masehi, kaum Umayyad mendirikan Masjid Al-Aqsa, kubah kelabu di lokasi yang sama, dan membuat klaim agamis. Al-Aqsa di Yerusalem sebagai masjid ketiga tersuci sesudah Mekah dan Madinah, sekalipun kota Yerusalem tidak pernah tertulis di kitab suci mereka. Mengapa penduduk dunia tidak melihat ini sebagai pan-Arabisme?
Selanjutnya, artikel 11 Kovenant Hamas menyatakan bahwa tanah Palestina adalah tanah wakaf Islami yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Juga dinyatakan bahwa sejak tanah Palestina ditaklukkan oleh Khalifah Islam, maka tanah itu ditakdirkan untuk disucikan dan dikuasai oleh generasi Muslim selanjutnya sampai hari kiamat. Ini jelas merupakan kolonialisasi atas nama agama. Jelas cara berpikir Hamas itu yang kolonialis, bukan Israel. Ungkapan Israel adalah penjajah dan kolonialis jelas bukan berdasarkan fakta sejarah, tetapi berdasarkan Hamas Covenant yang baru disahkan tahun 1988. 40 tahun sesudah Israel merdeka, ketinggalan satu generasi. Apakah klaim Hamas terhadap tanah Palestina didukung oleh kitab suci mereka? Hamas menyatakan konsensus mereka adalah Al-Quran dalam artikel 5. Tetapi apakah mereka mengikuti arahan kitab suci mereka? Tidak terbukti. Sebagai contoh, surah Al-Maidah 20-21 menegaskan, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, 'Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka, dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi." Al-Quran dan terjemahannya Kementerian Agama RI. Jelas Al-Quran pun menegaskan bahwa tanah Palestina diperuntukkan bagi Bani Israel, kaum Nabi Musa, dan bukan bangsa Arab. Mengapa Hamas tidak mengindahkan ayat ini? Mengapa juga para petinggi negeri ini tidak mengacu ayat ini? Ayat tersebut sesuai dengan Torah umat Yahudi dan Alkitab umat Kristen. Jadi bila semua umat agama Abrahamaik mengikuti kitab suci masing-masing, maka perang Gaza tidak pernah terjadi. Israel berhak mengatur pemerintahan di Eretz Israel, yaitu tanah Israel, seluruh wilayah Palestina termasuk Gaza, sebagai pemilik historis yang sah. Kaum Arab Palestina dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan di Eretz Israel alias Palestina sebagai sesama warga negara. Dengan melihat sejarah secara lengkap dan seimbang, ternyata kedamaian di Palestina dapat diletakkan pada posisi yang benar dengan memberi peran masing-masing kelompok masyarakat. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara. Telah terbit kalender Mesianik Gereja Kehilat Mesianik Indonesia dengan tanggal Hari Raya Alkitabiah dan foto-foto panorama Eretz Israel yang indah. Untuk informasi silakan menghubungi 081 997 1577, 081 997 1577 untuk mendapatkan kalender GKMI. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Exodus oleh Andy Williams. Syair diangkat dari kisah Alkitab. "Ini adalah tanahku. Tuhan memberikan tanah ini kepadaku, tanah warisan bagiku. Dengan pertolongan Tuhan, aku akan menjadi kuat." Eretz Israel, tanah yang diberikan Adonai Elohim kepada bangsa Israel sesuai kitab suci agama-agama Abrahamaik. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Natali dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. This land is mine. God gave this land to me. This brave and
ancient land to me. And when the morning sun reveals her hills and plains, then I see a land where children can run free. So take my hand and walk this land with me, and walk this lovely land with me. Though I am just a man, when you are by my side, with the help of God, I know I can be strong. Though I am just a man, when you are by my side, with the help